Lanjut lagi, kemudian narkotika. Menurut Undang-Undang 35 tahun 2019, narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kalian harus membedakan ya pengertian narkotika dan psikotropika. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Sedangkan psikotropika tadi kalian harus ingat, dia terbagi jadi 4 golongan, kalau narkotika hanya 3. Golongan pertama untuk narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Ingat ya, ini tidak digunakan untuk terapi kalau golongan 1. Mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah tanaman ganja, kemudian tanaman Papaver somniferum. Kemudian kalian bisa searching lagi ya, golongan 1 itu contohnya obatnya apa saja. Kemudian golongan 2 itu berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir. Nah, jadi ini merupakan pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensinya ini tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah fentanyl dan petidin. Jadi golongan 2 ini adalah pilihan terakhir ya. Kemudian golongan 3 itu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensinya ringan, mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Kodein ini adalah obat batuk. Ini adalah logo narkotika, jadi ada silang merah dan lingkarannya juga warna merah. Nah, ini ada contohnya Kodicap, isinya kodein. Nah, kodein generiknya ini dia memiliki simbol seperti ini. Ada tanda panah merahnya. Itu berarti menandakan dia termasuk obat golongan narkotika. Ingat, obat golongan narkotika ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Obat psikotropik pun begitu, tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Obat wajib apotik atau OWA itu adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Nah, jadi di sini obat wajib apotik, apoteker itu bisa menyerahkan obat ini kepada pasien tanpa resep dokter. Nah, walaupun dia obatnya keras, tetapi ada daftar obat yang bisa diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri, untuk mengatasi masalah kesehatan yang ringan yang dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, rasional. Melakukan pengobatan sendiri secara tepat, aman, serta rasional itu dapat dicapai dengan bimbingan apoteker. Nah, jadi di sini harus diserahkan oleh apoteker ya, kalau obat wajib apotik, disertai dengan informasi yang tepat. Peran apoteker di apotik dalam pelayanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi apotekernya juga harus melakukan pelayanan KIE. Obat yang termasuk OWA misalnya adalah obat kontrasepsi, obat saluran cerna, kombinasi antasida dan penenang, clindamycin krim, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contohnya. Contohnya adalah andalan, ini adalah obat kontrasepsi oral, pil KB itu harus bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi si apoteker bisa menyerahkan obat tersebut. Kemudian di sini ada krim, ini juga ada logo merahnya, tetapi ini bisa diserahkan oleh apoteker dengan isinya itu ada clindamycin dan teritonoid. Nama obatnya adalah Mediclin TR. Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar.